yang baru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Babu fil nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsati al-umur. Bagi ini akan membahas tentang larangan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang bid'ah, dan juga perkara-perkara yang baru. Jemaah sekalian yang berbahagia, terkait masalah bid'ah, dan perkara-perkara yang baru, memang sesuatu yang banyak diperbincangkan di kalangan ulama-ulama, terutama di kalangan ulama salaf, salafiyah. Mereka mengatakan bahwasanya sesuatu yang bid'ah itu, artinya sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, itu sesuatu yang apa? Yang haram atau tidak boleh dilakukan menurut ulama salafi. Namun bagi kita, yang namanya suatu umur ataupun perkara-perkara yang baru, atau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, bukan berarti bagi kita selaku umatnya tidak boleh melakukan sesuatu yang baik-baik. Artinya di sini memang ada penjelasan. Yang namanya bid'ah itu adalah al-umur allati laysat 'ala qawa'id asy-syar'i wa la fiha ma yu'ayyiduha. Yang namanya bid'ah itu adalah suatu perkara ataupun umur masalah kaidah. Artinya kaidah secara qat'i. Kalau qat'i itu kan sesuatu yang sudah apa itu? Yang sudah tetap. Seperti kerjakanlah sholat. Sholat itu hukumnya berarti apa? Wajib. Itu namanya qat'i. Tidak boleh ada yang mengatakan kalau sholat itu hukumnya boleh menjadi sunnah. Lain lagi. Ada memang namanya sholat itu sholat sunnah. Nah, akan tetapi di sini yang tidak boleh, ketika Allah sudah katakan dalam sholat itu ada namanya sholat subuh, rakaatnya ada berapa? 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dalam ketentuan banyaknya rakaat dalam setiap sholat itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulullah. Nah, kita tidak boleh menambahkan lagi rakaat yang sudah ditentukan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Kalau itu namanya apa? Sesuatu yang sudah qat'iyus subut. Sesuatu perkara yang sudah jelas-jelas ada dalilnya, baik dalam Al-Quran dan juga oleh apa? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah bid'ah di sini maksudnya adalah sesuatu perkara yang memang yukhalifu syar'i. Perkara-perkara yang kalau kita lakukan itu apa? Bertentangan dengan syariat. Itu suatu bid'ah yang apa itu? Yang memang jelas-jelas haram atau tidak boleh untuk kita lakukan. Nah, makanya dalam hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda, beliau membagi bid'ah itu menjadi 2 bagian. Ada namanya bid'atun hasanatun wa bid'atun dalalatun. Nah, bid'ah hasanah artinya
Ya, lah kenapa kok itu boleh? Karena ada hasanahnya. Ya, apa hasanahnya itu? Kebaikannya, manfaatnya, baik buat diri orang yang melakukan dan juga buat siapa? Buat orang lain yang menyontoh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, Ustaz, apakah ada dalilnya? Ya, ketika sesuatu bid'ah hasanah itu boleh kita kerjakan. Ya, karena yang namanya bid'ah itu Pak, ya, Bu, kita tahu sesuatu yang baru yang mungkin Rasulullah belum sempat mengerjakan, bukan tidak mengerjakan. Ya, belum sempat mengerjakan. Di situ ada dalilnya. Ya, mana dalilnya? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan, falahu apa? Ajruha wa ajru man amila biha, wa la yanqusu syai'." Ya, kata Nabi, "Man sanna sunnatan hasanatan." Barang siapa yang melakukan suatu tradisi ataupun kebaikan-kebaikan yang di dalamnya ada unsur-unsur kebaikan, falahu ajruha, maka Allah akan memberikan pahala atau ganjaran kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, wa ajru man 'amila biha, dan juga pahala itu pula Allah akan berikan kepada orang lain yang apa? Ya, melalui orang lain mengikuti kebaikan atau tradisi yang baik yang kita lakukan. Tuh, ya. Kalau namanya sunnah di sini sunnah bukan berarti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi udah jelas baik dong. Ya, nggak ada yang namanya sunnah Nabi itu nggak baik, pasti baik. Ya, di sini sunnah, man sanna sunnatan. Ya, sunnah itu artinya tradisi, ya, kebiasaan yang baik itu, ya, Allah akan berikan pahala kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, dan juga pahala melalui dari orang yang melakukan kebaikan tersebut, tidak mengurangi sedikit pun apa? Pahala dari orang yang apa? Yang memberikan contoh kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, sebagai contoh, ya, hal-hal yang marak di kampung kita, ya, seperti halnya di kita ada namanya istilahnya apa tuh? Ya, kalau orang hamil ada 4 bulan, ya, 4 bulanan, itu kan orang bertanya itu 4 bulanan itu apa itu? Bid'ah bahasanya. Ya, Nabi gak kerjain. Ya, nah sekarang kita tanya, dalam pelaksanaan 4 bulan atau 120 hari seorang ibu yang lagi hamil, kita memanjatkan doa, salah atau tidak? Kan tidak. Ya, lah dasarnya mana? Kok kenapa harus 4 bulan atau 120 hari? Karena di situ ada satu hadis, dalam hadis itu dijelaskan, apabila sebuah janin telah mencapai usia berapa? 4 bulan atau 120 hari, maka di situ Allah memerintahkan para pihir ruh. Ya, Allah suruh malaikat taruhin ruh di janin yang sudah berusia berapa? 4 bulan atau 120 hari. Yang kedua, kata Allah, fayutab lahu, tulis bagi dia itu, jika bakal janin yang akan lahir itu, ya, siapa jodohnya, ya, dengan siapa dia nanti kapan meninggalnya.